Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Nah, kali ini kita akan membahas perbandingan spesifikasi mesin antara Kawasaki KLX 150 vs mesinnya Honda CRF 150L dan Yamaha WR 155. Nah, kira-kira mana yang paling jos buat adventure, mana yang paling jos untuk di bore up, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Nah, mari kita simak pada video berikut ini. Nah, pada historinya KLX di luar negeri sudah hadir lebih dahulu dengan cc mulai 125 cc dan ada juga yang ber-cc 140 cc. Nah, akan tetapi setelah masuk Indonesia, nama KLX 140 ini adalah yang untuk versi off-road atau untuk versi yang tanpa kelengkapan lampu dan surat-surat alias versi off the road. Nah, untuk yang dijual umum di Indonesia bernama KLX 150. Nah, yang kedua adalah Honda CRF. Honda CRF pada luar negeri itu sudah hadir lebih dahulu. Dan dengan ada beberapa varian, yaitu ada yang seperti di Indonesia menggunakan mesin SOHC pendingin udara dan ada yang berradiator. Tapi kalau yang seperti di Indonesia itu bernama CRF 150L dan 150F. Sementara untuk yang bermesin special engine atau mesin kompetisi ada di seri CRF 150R untuk versi off-road, dan untuk yang berkelengkapan seperti lampu ada CRF 150E. Nah, jadi sebenarnya CRF di Indonesia ini bukan bermesin Honda Verza atau Honda Mega Pro. Jadi di luar negeri pada tahun 2006 mesinnya seri yang dipakai seperti di Honda CRF Indonesia itu ada di Honda CRF lebih dahulu. Jadi mesinnya Honda CRF di luar negeri ini udah ada sejak tahun 2006. Nah, baru ketika di Indonesia mesinnya Honda CRF ini ditelurkan kepada New Mega Pro, lalu kepada Verza, lalu balik lagi ke Honda CRF lagi. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, meskipun basicnya sama, tapi pasti ada setting-setting yang berbeda. Nah, dan yang terakhir adalah histori Yamaha WR. Adalah varian baru trail Yamaha 4 tak di 155 cc. Nah, jadi sebelumnya kalau pada foto yang kiri ini adalah WR paling kecil di kelasnya adalah WR 250. Nah, jadi WR 155 ini merupakan varian yang baru, sebelumnya belum ada. Jadi historinya ini memang benar-benar baru. Nah, akan tetapi mesin WR 155 ini tidak sama dengan WR yang di luar negeri, karena di luar negeri nggak ada mesin WR 155 atau nggak ada WR 150. Jadi untuk mesinnya WR 155 ini menggunakan basic dari Yamaha R15 versi 3 atau yang sudah menggunakan teknologi VVA. Nah, engine bisa dilihat seperti ini. Yang paling kiri adalah mesin KLX 150 atau D-Tracker. Nah, mesin ini memiliki volume silinder sebesar 144 cc seperti pada KLX 140 luar negeri. Nah, mesin ini menggunakan pendingin udara. Nah, yang kedua adalah mesinnya Honda CRF 150. Nah, mesin CRF 150 ini volume totalnya 149 cm3 atau 149 cc. Digenapkan menjadi 150 cc. Nah, ini juga menggunakan berpendingin udara. Nah, yang terakhir adalah WR 155. Nah, seperti pada namanya, mesin ini memiliki cc 155 cc dan menggunakan pendingin radiator. Nah, mesin ini seperti digunakan pada Yamaha R15 versi 3. Nah, sebelumnya kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan pendingin udara dan pendingin radiator. Nah, jadi kalau mesin berpendingin udara relatif tanpa perawatan atau low atau free maintenance dibandingkan dengan mesin radiator yang harus menambah air radiator sepersekian waktu atau merawat seperti fan atau kipas radiator atau membersihkan kerak radiator seperti itu. Jadi mesin radiator lebih memerlukan perawatan yang lebih sering dibanding mesin tanpa radiator atau pendingin udara. Nah, kelebihan mesin pendingin udara juga tidak memerlukan banyak komponen. Nah, jadi beban mesin juga lebih ringan karena tidak memutarkan water pump, dan bobot kendaraan juga lebih ringan karena tanpa radiator.
Nah, sedangkan kelebihannya mesin radiator, suhu mesin relatif lebih stabil karena pendinginannya lebih optimal dan mampu untuk mendinginkan mesin berkompresi tinggi. Nah, sehingga kompresi di WR155 ini memang disetting lebih tinggi. Nah, ini pada sektor silinder block atau block silinder. Nah, jadi pada KLX D-Tracker menggunakan piston 58 mili, pada Honda CRF piston 57,3, dan pada WR155 piston menggunakan 58 mm. Nah, sedangkan untuk rasio kompresi pada KLX 150 itu berkompresi 9,5:1. Ini sama dengan Honda CRF 9,5:1, dan kompresi yang paling tinggi adalah kompresinya Yamaha WR, yaitu 11,6:1. Nah, mengapa kompresinya dibuat lebih tinggi? Nah, ya memang ini untuk mengejar tenaga, agar tenaganya bisa lebih dari yang lain, mungkin seperti itu. Nah, juga mesin radiator keuntungannya tadi ya ada di sini tadi. Kompresinya bisa dibuat lebih tinggi tanpa takut akan overheat. Nah, sedangkan untuk material dari blok silinder dari linearnya ini, KLX D-Tracker masih menggunakan linear besi seperti Honda CRF, menggunakan linear besi atau linear konvensional yang bisa dikolter ulang blok silindernya jika udah ngebul. Nah, sedangkan pada Yamaha WR ini menggunakan blok dihasil silinder, yaitu udah kalau misalnya udah aus nggak bisa dikolter, harus ganti blok. Nah, sekarang pada bagian crankcase atau lebih tepatnya bagian askruk atau crankshaft stroke. Nah, pada KLX atau D-Tracker 150 memiliki stroke 54,4, dan pada CRF 57,8, dan pada WR155 berstroke 58,7. Nah, jadi stroke paling tinggi atau stroke kalau yang belum tahu adalah titik dimana posisi piston di atas atau TMA, dan titik dimana posisi piston terbawah atau TMB. Nah, panjang langkah piston itu disebut stroke. Jadi paling tinggi dipegang Yamaha WR, dan kedua CRF 150, dan paling rendah adalah stroke-nya KLX. Nah, jadi kenapa KLX cc-nya cuma 144? Nah, karena stroke-nya memang paling rendah. Jadi meskipun pistonnya berukuran 58, tapi cc-nya cuma ketemu 144. Nah, sedangkan si WR155 stroke-nya 58,7. Nah, sehingga dengan piston 58 ketemu 155 cc. Nah, sekarang kita masuk pada bagian cylinder head. Nah, pada cylinder head untuk KLX atau D-Tracker masih menggunakan 2 klep. Nah, sedangkan CRF juga menggunakan 2 klep, dan WR155 menggunakan 4 klep. Nah, pada D-Tracker atau KLX ukuran klep in yaitu 27,5 mm, dan pada klep X 24. Nah, untuk CRF menggunakan klep berukuran 30, dan untuk klep X berukuran 26. Nah, sedangkan pada WR155 menggunakan klep 20 dan X nya 18. Nah, sedangkan pada KLX 150 ini masih menggunakan tapet rocker arm atau rocker arm biasa. Nah, sedangkan pada CRF 150 sudah menggunakan roller rocker arm, dan pada WR155 ini menggunakan 2 buah roller rocker arm dan 1 buah tapet untuk VVA nya. Nah, apa itu VVA pada WR155? Nah, jadi VVA adalah sebuah teknologi untuk membuat tenaga mesin bisa rata atas dan bawah. Nah, jadi untuk menyempurnakan tenaga di RPM bawah dan RPM atas, sehingga bisa lebih powerful mesinnya WR155. Nah, ini cara kerjanya dengan menggunakan 2 buah tipe knock-on as pada knock-on as in. Nah, jadi knock-on as memiliki 3 buah gunungan atau 3 buah lobe. Nah, 2 untuk in, 1 untuk X. Nah, jadi pada kecepatan rendah menggunakan knock-on as in yang kecil, dan pada kecepatan tinggi menggunakan knock-on as in yang durasi normal atau durasi besar. Nah, sehingga kurva tenaga bisa lebih rata atau bisa lebih maksimal tenaga di RPM bawah dan RPM atas. Nah, ini istimewanya Yamaha WR yang tidak bisa ditemukan di motor lain.
yang paling istimewa. Dan selanjutnya ada full system atau sistem bahan bakar. Nah, jadi pada KLX atau D-Tracker menggunakan karburator vakum berukuran 24 mm. Nah, pada CRF menggunakan fuel injeksi berukuran 26 mm throttle bodinya. Dan pada WR155 juga sudah fuel injection dengan berukuran throttle body 30 mili. Nah, jadi throttle body terbesar pada WR155, dan tengah ada CRF, dan paling kecil ukurannya adalah karbunya KLX. Nah, sedangkan pada sektor transmisi pada KLX atau D-Tracker menggunakan transmisi 5 kecepatan, pada CRF juga menggunakan 5 kecepatan, dan pada WR155 sudah menggunakan 6 percepatan. Nah, untuk output power dan torsinya pada KLX atau D-Tracker keluar sebesar 12 PS pada RPM 8000, sedangkan pada CRF 12,9 PS pada RPM 8000. Nah, sedangkan pada WR155 power mencapai 16,8 PS pada 10.000 RPM. Nah, jadi pada tenaga mesin paling unggul adalah WR155. Nah, jadi kesimpulannya WR155 memiliki power dan torsi paling besar. Nah, ini disebabkan karena mesin ini memiliki cc yang 155 cc dibanding dengan yang lain cuma 199 dan 144. Nah, dan teknologi yang digunakan pada Yamaha WR ini udah lebih daripada yang lain, seperti menggunakan VVA 4 klep dan throttle body yang berukuran 30 mili. Nah, sedangkan posisi kedua itu ada Honda CRF dengan power 12,9 PS, dan paling rendah adalah D-Tracker. Nah, untuk di bore up lebih gampang yang mana? Nah, jadi kelemahannya mesin radiator ini untuk bore up ekstrim ini kurang mudah atau lebih sulit. Nah, karena terdapat jalur radiator ini, nah sehingga kalau untuk cc 200 ke atas, nah mesin radiator ini udah bisa dibilang udah mepet atau paling mentok. Enaknya ngomong kalau radiator aktif itu ada di piston 65 atau cc sekitar 200. Nah, untuk mesin non radiator bisa hingga cc lebih tinggi atau bisa 250 sampai 300 cc. Nah, karena tanpa adanya lubang pada blok silinder sehingga bisa masuk piston yang lebih besar. Nah, jadi kelebihan dan kekurangannya mau untuk dimodifikasi atau untuk standaran. Nah, kalau untuk standaran saya lebih unggulkan di WR155, tapi kalau untuk mau dimodifikasi cc besar, nah mending non radiator karena lebih bebas, bisa memakai piston 70 mili bahkan sampai 78 mili pada CRF. Nah, jadi pilihan jatuh pada tangan Anda sendiri. Nah, silahkan klik like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.